Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa ketemu lagi di video pembelajaran kali ini. Nah, untuk pertemuan sebelumnya kita sudah membahas suhu dan pemuaian secara detail. Nah, untuk sekarang Ibu akan membahas tentang kalor dan hubungannya dengan suhu. Kita mulai ya. Pasti kalian pernah belajar kalor waktu SD. Coba siapa yang masih ingat pernah belajar kalor waktu SD? Nah, beberapa contoh kegiatan di kehidupan sehari-hari yang menggunakan praktik dari kalor itu sendiri. Contohnya kalau misalkan sedang udara dingin, kenapa sih kita menggunakan pakaian tebal? Kenapa harus pakaian yang tebal gitu? Dan kenapa menjemur itu butuh sinar matahari? Dan kenapa air yang dipanaskan bisa meluap? Itu juga termasuk ke dalam kalor. Nah, kita mulai dari pengertian kalor ya. Jadi, kalor itu merupakan bentuk energi panas yang mengalir dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Dengan demikian, kalor yang diberikan pada sebuah benda akan dapat mengubah suhu dan wujud benda tersebut. Apabila dua benda dengan suhu yang berbeda bersentuhan, maka benda yang mendapat suhu tinggi akan mengalami penurunan. Sebaliknya, benda yang bersuhu rendah akan mengalami kenaikan suhu. Pada akhirnya, suhu dari kedua benda itu akan sama. Nah, kalor juga masih berhubungan dengan suhu, karena untuk mengukur perubahan suhu ditentukan oleh energi panas. Akan tetapi, antara kalor dan suhu memiliki beberapa perbedaan. Gitu. Nah, contohnya kalian pernah nggak sih minum teh panas atau kopi panas atau susu panas, terus kalian letakkan di atas meja nih. Nah, kan si kopi ini suhunya panas, sedangkan si meja ini suhunya suhu ruang kan. Nah, ketika kopinya diangkat atau digeser, tempat yang tadi ada kopi panasnya ikut-ikutan panas gitu. Nah, ini termasuk ke dalam bentuk contoh kalor gitu. Nah, ini beberapa perbedaan dari kalor dan suhu. Yang pertama, kalor itu merupakan salah satu bentuk energi, sedangkan suhu adalah besaran pokok. Kalor bisa diukur menggunakan kalorimeter, sedangkan suhu diukur menggunakan termometer. Satuan internasional kalor adalah joule, sedangkan suhu satuan internasionalnya adalah Kelvin. Nah, kalor bisa berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Contohnya kayak tadi panas yang kopi itu bisa pindah ke meja kan. Nah, tapi kalau suhu tidak bisa berpindah, cuman bisa suhunya jadi naik atau turun gitu. Nah, kita akan membahas satuan kalor. Jadi, satuan kalor itu selain joule juga bisa menggunakan satuan kalori. Cuman satuan internasional tetap kalor gitu. Nah, 1 kilokalori sama kayak 1000 kalori. Nah, 1 kilokalori juga sama kayak 4,2 dikali 10 pangkat 3 joule gitu. Jadi kan ini 10 pangkat 3 sama kayak 1000 juga kan. Nah, untuk 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Sedangkan kalau dari joule mau ke kalori itu jadi perbandingan terbalik, 1 per 4,2 kalori atau sama kayak 0,24 kalori. Kan hasilnya 0,23 berapa gitu, kita bulatkan aja menjadi 0,24 kalori. Nah, 1 kalori adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan 1 gram air murni sehingga suhunya naik 1 derajat Celcius gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang kalor lagi, bahwa kalor itu bisa menyebabkan perubahan suhu. Nah, pemberian kalor pada suatu benda dapat menyebabkan benda itu mengalami kenaikan suhu. Tiap benda mempunyai kemampuan yang berbeda dalam menyerap atau melepas kalor, maka dari itu dibutuhkan kalor jenis, lambangnya huruf C kecil. Nah, rumus yang dipakai untuk mengukur kalor melalui perubahan suhu itu Q sama dengan M dikali C dikali delta T, atau kalau untuk lebih mudah menyingkatnya dibacanya Q macet gitu, Q macet. Nah, itu Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Nah, Q itu adalah energi kalor, lambangnya joule atau J. M itu massa, kilogram, C itu kalor jenis, joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T adalah perubahan suhu, lambangnya derajat Celcius gitu.
Nah, ini untuk contoh soalnya. Misalkan contoh soalnya, berapakah kalori-kalor yang diperlukan untuk memanaskan 2 liter air dari 30 derajat Celcius menjadi 80 derajat Celcius jika massa jenis air sama dengan 1 gram per cm kubik dan kalori jenis airnya adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Ya, kita lihat yang diketahui dulu nih. Pertama yang diketahui adalah volumenya itu 2 liter. Nah, sedangkan di sini kan pakainya cm pangkat 3 nih. Nah, liter itu sama kayak dm pangkat 3 kan. Nah, berarti turun 1 dikali 1000 karena pangkat 3. Jadinya 2000 cm pangkat 3 gitu. Nah, untuk delta T perubahan suhunya dari 80 ke 30, berarti 80 dikurang 30 menjadi 50 derajat Celcius. Nah, rho-nya, massa jenis air, rho, masih ingat ya, kita udah bahas di bab yang sebelumnya, massa jenis, rho-nya itu 1 gram per cm pangkat 3. Nah, kalor jenisnya adalah 1 kalor per gram derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan adalah berapa kalori-kalornya, yang ditanyakan adalah Q-nya, kalornya. Maka cara menjawabnya, pertama kita butuh massa kan, tadi rumusnya Q macet, berarti kita butuh massa, sedangkan yang diketahui belum ada massanya. Maka untuk mencari massa kita pakai rumus yang kemarin, yang rho sama dengan M per V. Maka untuk mencari M adalah rho dikali V, berarti 1, rho-nya 1 dikali V-nya 2000, berarti 1 kali 2000 maka jadinya 2000 gram untuk massanya. Kalau udah punya massa, kita masukin rumusnya yang tadi Q macet. Q sama dengan M kali C dikali delta T, berarti Q sama dengan M nya 2000, C nya 1 dikali delta T nya 50, dapat deh angkanya 100.000 kalori, atau bisa juga dibikin jadi 1 kali 10 pangkat 5 kalori gitu. Nah, ini untuk contoh soal yang pertama. Nah, ada juga kapasitas kalor. Jadi kalau misalkan kita mau memanaskan satu panci, kita membutuhkan kalor tertentu agar si air itu jadi mendidih. Nah, kalau yang dibutuhkan satu panci air agar suhunya naik jadi 1 derajat Celcius disebut sebagai kapasitas kalor. Tuh. Nah, kapasitas kalor itu sebenarnya adalah banyaknya energi yang diberikan dalam bentuk kalor untuk menaikkan suhu benda sebesar 1 derajat. Kapasitas kalor itu bergantung pada massa zatnya. Nah, rumus untuk kapasitas kalor adalah C sama dengan Q per delta T, atau Q sama dengan C dikali delta T. Nah, ini C-nya beda sama yang tadi ya. Kalau yang tadi itu lambangnya C kecil, kalau yang ini lambangnya C besar untuk kapasitas kalor. Kalau tadi kalor jenis itu C-nya kecil, kalau kapasitas kalor C-nya besar. Nah, C besar ini kapasitas kalor, Q ini adalah banyaknya kalor yang diperlukan, dan delta T adalah perubahan suhu. Contoh soalnya ini, misalkan ada air yang bermula-mula suhunya 10 derajat Celcius dipanaskan hingga suhunya 35 derajat Celcius. Nah, jika kapasitas kalor air tersebut adalah 12.558, tentukan kalor yang diserap air. Nah, tadi rumusnya kalor adalah, kita diketahui dulu ya, diketahuinya yang pertama delta T-nya, jadi kan perubahan suhunya, suhu akhirnya 35, suhu awalnya 10, maka perubahannya adalah 25 derajat Celcius. Nah, kalau kapasitas kalornya di sini udah diketahui, yaitu 12.558. Nah, yang ditanyakan adalah Q-nya. Cara jawabnya tinggal kita masukin rumusnya, Q sama dengan C dikali delta T. Tadi C-nya 12.000, ya benar, 12.558 dikali 25. Maka hasilnya adalah 313.950 joule gitu. Nah, kalor juga bisa menyebabkan perubahan wujud zat. Nah, ini udah Ibu singgung di bab yang sebelumnya, yang wujud zat, tentang perubahan dari gas ke cair, padat, dan mana yang melepas kalor, memerlukan kalor kan. Jadi kesimpulannya itu kalau yang membutuhkan kalor atau memerlukan kalor adalah perubahan yang suhunya naik, sedangkan yang melepaskan kalor adalah perubahan yang suhunya rendah gitu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang penguapan. Jadi penguapan ini sangat berguna sekali untuk kehidupan sehari-hari kita. Nah, cara mempercepatnya adalah pertama dengan memanaskan zat cair, yang kedua memperluas atau memperbesar permukaan zat cair, yang ketiga adalah mengalirkan udara di atas permukaan zat cair, dan yang keempat adalah mengurangi tekanannya. Nah, contoh yang pertama, memanaskan zat cair. Nah, jika panas yang ada pada suatu zat cair ditambah, maka hal ini akan membuat molekul-molekul yang ada di dalam zat atau benda cair mengalami pertambahan besar, sehingga proses penguapan akan menjadi
semakin cepat. Nah, contoh proses penguapannya itu ketika kita menjemur pakaian basah di bawah terik cahaya matahari yang panas. Nah, pada waktu itu pakaian akan cepat kering karena adanya kalor yang cukup sehingga proses penguapan dapat berlangsung dengan baik. Nah, contohnya kayak kita lagi jemur nih di terik yang panas, jadi kan cuciannya cepat kering karena kalor, suhu panas yang dari matahari itu membuat penguapannya lebih cepat gitu. Nah, yang kedua, memperluas atau memperbesar permukaan zat cair. Nah, proses penguapan dapat dipercepat dengan cara memperluas atau memperlebar permukaan yang ada pada zat cair. Contohnya pada saat kita meminum kopi yang panas mengalami penguapan akan cepat dingin ketika dituangkan pada piring atau tempat yang sedikit lebar. Nah, pernah gak sih kalian minum kopi yang panas gitu kan, terus lihat ayah kalian gitu dituang ke piring? Kenapa sih? Itu berarti dia sebenarnya menggunakan si teori kalor ini. Dia memperluas atau memperlebar permukaan zat cair sehingga air yang tadi panas itu, kopi yang panas itu jadi cepat menguap dan cepat dingin. Atau juga ada nih yang minum kopinya ditunggingin kayak gitu. Nah, itu juga bisa mengalirkan udara di atas permukaan zat cair. Nah, nggak jauh beda sama contohnya kopi. Ini juga bisa jadi kopi panas nih contohnya. Kopi panas bisa mengalami penguapan akan cepat dingin jika diberikan sebuah tiupan atau dialiri udara di atas permukaannya atau ditiup. Cuman ingat ya, kita tidak boleh meniup makanan atau minuman karena itu nggak bagus gitu. Jadi kan kalau kalian pernah dengar lagunya Nusa tuh, jadi jangan tiup yang panas tapi lebih baik dikipas. Coba cari tahu kenapa kita tidak boleh meniup makanan atau minuman ya. Jadi lebih baik dikipas saja kalau kepanasan gitu. Kayak nasi panas tuh jangan ditiup tapi dikipas dulu baru ambil lauknya, jadi makannya cepet nggak panas. Terus yang keempat, dengan cara mengurangi tekanan. Nah, teh panas yang ada di dalam gelas terbuka lebih cepat dingin daripada teh panas yang ada di gelas tertutup. Tekanan udara pada gelas tertutup lebih besar daripada tekanan udara pada gelas terbuka. Pada tekanan yang lebih besar, molekul-molekul air sukar melepaskan diri dari permukaannya. Pada tekanan yang lebih kecil, molekul-molekul air mudah melepaskan diri dari permukaannya. Nah, jadi apabila tekanan pada permukaan zat semakin kecil, zat cair itu semakin mudah menguap. Nah, contohnya nih ada teh nih ditutup dalam keadaan panas sama teh yang dalam keadaan panas juga tapi dalam keadaan terbuka. Mana yang lebih cepat dingin? Pastikan yang dalam keadaan terbuka karena tekanan udaranya dikurangi, sedangkan kalau ini tekanan udaranya berputar di dalam si cangkiran tertutup ini gitu. Nah, ini untuk tugasnya, kalian perhatikan perubahan yang terjadi pada lilin yang terbakar ini dan apa hubungannya dengan kalor. Seperti biasa, kerjakan di buku tulis masing-masing dan kumpulkan di classroom ya. Ibu tunggu pengumpulan tugasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.